نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih memberikan kita keinginan dan kemampuan untuk menghadiri majelis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita rasa keistiqomahan untuk terus mempelajari agamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita predikat takwa dan memberikan kita keinginan untuk terus bertaubat. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia pasti bersalah. Jadi kesalahan melakukan sebuah dosa adalah sebuah kepastian. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Akan tetapi yang terbaik dari yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya atau dengan taubat yang nasuha. Maka kita harus memperoleh predikat tukang taubat. Karena taubat itu wajib kita lakukan setiap harinya. Karena kita pasti bersalah. Kita sudah divonis oleh Nabi Muhammad SAW pasti bersalah. Tapi tidak semua manusia akan bertaubat. Baik. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang karenanya kita mengenal tauhid, yang karenanya kita mengerti cara untuk beribadah, yang karenanya kita tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, untuk apa dan harus kemana kita setelah kehidupan ini. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait fikih muamalah. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang 6 kaidah yang sebagai pendahuluan dari fikih muamalah. Mempelajari fikih muamalah memiliki salah satu tujuan besar dari fikih muamalah adalah menghindari transaksi-transaksi yang diharamkan. Karena transaksi yang diharamkan itu memiliki hasil berupa harta yang haram pula, harta yang haram. Dan Nabi Muhammad SAW pernah berada di satu majelis bersama para sahabat, dan beliau menceritakan laki-laki yang pemuda yang asy'ath al-ghbar, yang dia itu rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, yang muddu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Tapi Nabi Muhammad SAW menambahkan, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Minumannya itu haram, makanannya haram, pakaiannya haram, dia kenyang karena sesuatu yang haram. Fa'anna yustajabulah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, gimana mungkin orang yang begini, yang pakai pakaian haram, makanan haram, minumannya haram, bagaimana mungkin dia mau diijabah doanya? Sedangkan doa itu adalah senjatanya kaum mukminin, yang dimana dengan doa kita bisa berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meminta apa yang terbaik untuk kita, yang kita bisa minta terbaik untuk kita. Maka apabila ada seorang yang memakan harta yang haram, menggunakan barang-barang yang diharamkan, atau barang tersebut halal tapi dibeli dengan harta yang haram, maka dia bisa diancam dengan ancaman tidak dikabulkan doanya. Maka
itu memiliki dua keadaan. Yang pertama, barangnya sudah dimiliki, sudah ada di penjual. Hanya saja penjual tidak mau langsung mendistribusikannya ke pembeli. Barangnya sudah ada, maka dia buatlah seminggu sebelum pengiriman, dia buat PO, gitu ya. Kalau barangnya sudah ada, maka dia boleh minta DP berapapun, dia minta lunas boleh. Ya, ini kalau barangnya sudah ada. Kondisi kedua, barangnya tidak ada. Kalau barangnya tidak ada dua pembagian lagi. Yang pertama, barang itu butuh untuk diproduksi. Contoh handphone, kita PO handphone kepada Samsung. Samsungnya belum buat handphone, jadi kita PO dalam keadaan Samsung masih akan membuatkan handphone. Maka kondisi seperti ini, barang yang perlu dibuat dia boleh DP. Dia boleh DP berapapun, boleh lunas juga boleh, tanpa bayar juga boleh. Itu yang kalau perlu dibuat. Kalau barangnya tidak ada dan tidak perlu dibuat, tapi bisa disebutkan ciri-cirinya. Contoh buah-buahan, pesan jeruk ukuran sekian, tingkat kematangan sekian, jeruknya dari jeruk apa jenisnya, maka bisa disebutkan dan tidak perlu diproduksi ya. Maka ini harus tunai, harus lunas di awal 100%. Namanya akad salam. Akad salam, dan akad salam kata Nabi Muhammad SAW harus dibayar tunai di awal, bayar cash lunas di awal. Jadi nggak boleh DP sebagian, memang harus lunas di awal. Baik, itu untuk jawaban dari pertanyaan pekan lalu, hukum DP di akad pre-order. Kita lanjutkan untuk pembahasan pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas sedikit saja, karena saya rasa kita pelan-pelan saja. Yang penting paham, dan pentingnya belajar fikih adalah mengetahui ilmunya dan peka terhadap apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Karena banyak dari kita yang mungkin tahu hukumnya, tapi kalau ketemu kasus di lapangan enggak paham, tidak peka, atau mungkin lupa dengan hukum yang sudah dia ingat, yang sudah dia tahu, jadi tidak diterapkan gitu. Nah, saya ingin kita pelan-pelan saja agar bisa lebih memahami dan kedepannya bisa menerapkan yang hukum-hukum yang kita pelajari. Pertama, kita akan bahas tentang hukum rukun dari jual beli. Nah, saya ingin singgung bahwa rukun dengan syarat ini dua-duanya wajib sempurna sebagaimana di dalam sebuah ibadah. Rukun dan syarat ibadah harus sempurna, tidak boleh ada yang bolong satupun, kecuali ada uzur syar'i, baru mungkin boleh tidak ada salah satunya. Di dalam sebuah ibadah, perbedaannya rukun dengan syarat adalah kalau rukun itu perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Itu definisi rukun. Ya, rukun adalah sebuah kewajiban yang dia berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Itu rukun. Contoh rukun adalah takbiratul ihram dalam salat. Kita tidak salat dengan melakukan takbiratul ihram terus dari awal sampai akhir. Kita akan berpindah dari takbiratul ihram ke rukun setelahnya, yaitu membaca Al-Fatihah. Baru pindah lagi ke ruku', pindah lagi ke i'tidal dan seterusnya. Maka rukun itu berpindah dari satu ke yang lainnya. Kalau syarat, dia harus sempurna dari awal sampai akhir. Dia sempurna dari awal sampai akhir. Contoh syarat adalah menghadap kiblat. Kita harus menghadap kiblat dari awal sholat sampai akhir sholat. Atau syarat sah sholat adalah sholat dalam keadaan suci. Maka kita harus suci dari awal sholat sampai akhir sholat. Itu perbedaan rukun dan syarat. Nah, keduanya itu sama-sama wajib terpenuhi memang. Tidak boleh ada bolong satupun. Nah, kalau di muamalah itu juga sama, rukun dan syarat harus terpenuhi dan tidak boleh ada yang kurang. Ya.
jual beli itu secara umum para ulama menyebutkan ada 3. Yang pertama adanya pelaku akad. Nah, pelaku akad ini mencakup penjual dan pembeli. Kalau sistemnya bisnis berlima, maka 5-5-nya pelaku akad. Jangan sampai kalau bisnis katakan berlima, ada satu orang yang cuma tahunya dia berempat saja, jadi yang satu disembunyikan. Nah, itu tidak boleh. Yang harus dijelaskan adalah siapa saja nih yang terlibat dalam akad ini. Kalau bisnis, siapa saja terlibat dalam bisnis ini, siapa saja terlibat dalam usaha ini, gitu ya. Harus dijelaskan. Nah, ada pertanyaan, apa hukum membeli minuman di mesin? Ya, kalau kita di mesin, kita masukkan uang, ntar kita pencet itu minumannya, kita pilih keluar minuman, gitu. Vending mesin ya. Apa hukum membeli minuman di sana? Sedangkan tidak ada penjualnya, gitu. Kita bertransaksi bukan dengan manusia, kita bertransaksi dengan mesin. Nah, apakah mesin bisa dianggap sebagai manusia sehingga dia bisa dikatakan pelaku akadnya juga? Sedangkan syarat dari pelaku akad adalah punya akal. Ya, mesin jelas tidak punya akal. Kalau dibilang mesin punya sistem, jelas itu bukan akal. Ya, dia tidak hidup, dia bukan makhluk hidup. Jadi apa hukum beli minuman di vending mesin? Atau kalau Bapak bisa umroh, Bapak bawa ATM Indonesia ya, BSI katakan ada tulisan visanya, Bapak di sana masukkan kartu ATM, keluar real, ya kan? Artinya Bapak sedang menukar rupiah dengan real di sana. Nah, transaksi itu antara Bapak dengan mesin, gitu kan? Apa hukumnya bertransaksi dengan mesin? Gitu. Jawabannya adalah diperbolehkan. Kenapa? Karena penjualnya sebenarnya ada, tapi nggak di tempat. Gitu. Penjualnya ada, yang punya mesin minuman tadi ada, tapi nggak di tempat. Yang punya ATM ada, tapi nggak di tempat. Gitu ya. Ini salah satu contoh jual beli yang tidak perlu ketemu, gitu. Yaitu Bapak bertransaksi di mesin ATM, di tadi yang mesin penjual minuman itu ya, yang di mesin gitu. Maka hukumnya diperbolehkan. Jadi pelaku akadnya ada, tapi tidak di tempat. Baik. Yang kedua, rukun yang kedua, adanya objek akad. Nah, objek akad itu bukan sebatas barang yang dijual atau yang dibeli. Contoh, Bapak beli somai 10.000. Objek akadnya bukan sebatas somai, tapi uang 10.000 itu juga objek akad. Ya, jadi kalau kita bicara tentang objek, dan objeknya wajib diketahui, jadi bukan hanya sebatas tahu somainya, tapi tahu juga 10.000-nya, gitu ya. Tahu juga kita bayar pakai apa. Karena objek akad adalah semua yang ditransaksikan, baik itu alat pembayaran ataupun apa yang dibayar. Kalau dalam hal ini somai, gitu ya. Nah, kalau yang banyak terjadi yang sekarang ini adalah orang menjual barang yang belum dia punya, barang yang belum dia punya. Jadi kalau dia bertransaksi sebenarnya barangnya belum ada, objek akadnya nggak ada. Paling sering dia beli barangnya masih dikirim, belum dia terima, sudah dia jual. Jadi dia katakan beli barang, diinfo sama penjual barang itu, barangnya di jalan ya, lagi dikirim via ekspedisi JNE katakan. Nah, orang ini sudah langsung menjualkan ke orang lain lagi, gitu. Karena memang dia niat awalnya sudah menjualin lagi, tapi dia jual lagi ke orang lain saat barang itu belum sampai ke dia. Sedangkan syarat pindahnya kepemilikan barang adalah barang itu diterima dulu. Jadi kalau dia belum menerima barang, artinya dia belum punya barang itu sebenarnya. Lalu dia jual barang itu ke orang lain, artinya saat itu dia sedang menjual barang yang tidak dia miliki. Jadi dia sedang menjual barang yang belum ada. Objek akadnya tidak ada. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual barang yang kamu nggak punya. Gitu ya. Maka ini salah satu contoh barangnya nggak ada tapi sudah langsung dijual lagi. Contoh kedua paling sering adalah kalau bapak-bapak bisa lapar malam-malam, lapar mau nasi goreng, bapak
beli satu porsi 20.000 katakan. Bapak kasih uang 20.000, bayar. Bapak kasih uang 20.000. Pertanyaannya, apakah Bapak sedang berakal membeli nasi goreng yang sudah ada? Jawabannya belum dimasak nasi goreng. Apakah Bapak sedang membeli bahan-bahannya saja, nasi, kecap, bawang? Tentu enggak. Bapak berakal, Bapak membeli nasi goreng sudah jadi, sedangkan nasi goreng ini belum ada. Artinya objek akadnya belum ada, gitu ya. Berarti rukunnya enggak sempurna. Apakah akadnya jadi haram? Itu pertanyaannya kita kan. Jawabannya halal, tetap halal, karena dia masuk ke dalam akad istisna. Istisna adalah minta buatkan, gitu. Akad minta buatkan. Nah ini sering terjadi di restoran-restoran, karena kita kadang suka bayar padahal kita sudah bayar padahal makanannya belum jadi. Sedangkan kita nggak beli bahan-bahan masakannya, kita beli masakan yang sudah jadi, gitu kan. Maka akad ini sebenarnya diperbolehkan dengan akad istisna. Dan akad istisna atau akad minta buatkan, gitu ya, itu adalah akad yang diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama dan dikarenakan kebutuhan manusia akan akad itu. Saking besarnya akad kebutuhan kita akan akad istisna ini, ulama menyimpulkan ini bagian dari pengecualian bahwa objek akadnya belum ada tapi sudah boleh berakad, gitu ya. Akad istisna. Nah, saya sedikit singgung bahwa kita sering lihat kalau misal Samsung, produsen handphone ya, handphone itu kan suka buka pre-order untuk keluaran terbarunya mereka. Nah, pertanyaannya adalah mereka itu kalau membuka pre-order itu dalam keadaan handphonenya sudah jadi atau belum, gitu ya, atau masih harus diproduksi, gitu. Nah, kalau mungkin sebagian dari kita mau berakad PO untuk membeli handphone, akad berbeda handphone, kita perlu untuk menanyakan kepada pihak penjual handphonenya, HP-nya ini posisi sudah dibuat atau belum. Kalau posisinya sudah dibuat, cuman ada di gudang, gitu ya, maka harus kita lunasi dari awal. Kembali ke yang tadi jawaban saya dari pertanyaan pekan lalu, itu masuk ke akad salam, harus dibayar tunai di awal karena barangnya sebenarnya sudah ada. Tapi kalau misalkan barangnya sudah ada tapi belum ada di tempat, gitu, masih di gudang, jadi dia tinggal ambil, gitu. Tapi kalau katakan barangnya masih harus produksi, maka kita boleh cicil dalam PO-nya. Kita boleh cicil dalam PO-nya. Nah, tadi kita lanjut rukun jual beli yang ketiga, yaitu adalah sighah akad. Sighah akad adalah skema akad. Ya, bentuk akadnya seperti apa? Sighah akad dibagi menjadi dua, perbuatan dan perkataan atau ucapan. Perbuatan itu adalah dengan ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Ijab dari penjual, saya jual barang ini kepada Anda harga sekian sekian sekian. Kalau qabul, saya beli barangnya tunai atau saya beli barangnya cicil. Intinya saya membeli barang Anda dari pembeli, ya, kalau qabul. Nah, ijab dan qabul itu juga ada di dalam pernikahan. Bedanya, yang membedakan antara ijab dan qabul di pernikahan dan transaksi muamalah, kalau di pernikahan tidak boleh ada jeda yang lama. Tidak boleh si wali perempuan mengucapkan ijab lalu jeda 3 menit, 4 menit, 5 menit baru dijawab. Itu tidak boleh. Tapi kalau di muamalah itu boleh ada jeda walaupun lama. Walaupun lama. Misal Bapak datang ke toko, si penjual langsung bilang, "Pak, saya jual ini, gitu ya, harga sekian." Bapak masih lihat barang. Setelah lihat-lihat Bapak baru, "Oke, saya beli." Jedanya katakan 10 menit, 15 menit setelah Bapak lihat barang, gitu ya. Maka itu hukumnya diperbolehkan. Ijab dan qabul dalam transaksi tidak harus langsung, tidak harus jedanya cepat, boleh berjarak. Baik. Skema akad atau sighah akad yang kedua adalah bentuknya ucapan. Ucapan dalam arti apa? Bentuknya perbuatan. Perbuatan ini
tanpa ada terucap satu kata pun, gitu ya. Namanya bai mu'atoh. Bai mu'atoh ini diperbolehkan oleh ulama, dan ini sangat sering kita temui kalau kita beli barang tapi bayarnya langsung ke mesin. Kita scan sendiri barangnya, kita langsung bayar sendiri tanpa kita ketemu dengan kasir, katakan. Itu jual beli yang dihalalkan walaupun tidak ada kalimat saya beli dan saya jual. Tapi madhab Syafi'i, di madhab Syafi'i itu diharuskan ada kalimat saya beli dan saya jual. Itu diharuskan di madhab Syafi'i. Tapi uniknya madhab Syafi'i, ya, madhab Syafi'i itu salah satu madhab yang paling sempurna bisa dikatakan, dikarenakan Imam Syafi'i sendiri itu menulis kitab fikihnya sendiri. Kalau kita bicara madhab fikih, imam yang menulis madhab fikih hanya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal tidak menulis kitab fikih, Imam Malik tidak menulis kitab fikih, Imam Abu Hanifah tidak menulis kitab fikih. Tapi Imam Syafi'i menulis kitab yang judulnya Al-Um, yang itu kitab fikih, dan beliaulah yang pertama kali menulis kitab usul fikih judulnya Ar-Risalah. Maka salah satu kesempurnaan dari madhab Syafi'i adalah imamnya sendiri punya kitab fikih, gitu. Sedangkan imam-imam yang lain itu tidak punya kitab fikih. Nah, jadi pertanyaan, kenapa bisa madhab fikih padahal si imamnya nggak nulis kitab? Jawabannya karena semua ilmu fikih yang diajarkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal itu dikukuhkan oleh murid-muridnya sampai ke zaman kita. Nah, ada pertanyaan, apakah ada mazhab lain di dalam fikih? Ada mazhab lain. Ada mazhab Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri itu ada mazhabnya sendiri. Tapi muridnya tidak menuliskan apa yang gurunya katakan. Jadi nggak turun ilmunya sampai ke kita. Tapi kalau 4 imam mazhab itu ilmunya turun, dikukuhkan. Makanya mazhabnya masih ada sampai sekarang. Dan 4 mazhab ini yang disepakati oleh para ulama benar dan boleh diikuti. Ini kita bicara fikih ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Tadi adanya ijab dan qabul itu termasuk dari sighah perkataan. Kalau yang perbuatan adalah namanya bai mu'athah, yang tanpa ada ucapan sedikit pun, gitu ya. Itu kita sudah selesai membahas rukun jual beli. Ya, pihak-pihak mana saja yang terlibat, objek akadnya apa saja, bagaimana cara mereka berakad, itu dibahas di rukun jual beli. Selanjutnya kita bahas tentang syarat sah jual beli. Syarat sahnya ada 7, semuanya harus sempurna, tidak boleh ada bolong satupun. Tapi apakah 7-7-nya ini susah untuk disempurnakan? Jawabannya enggak, karena normalnya memang akad normal itu 7-7-nya ada, gitu ya. Jadi tidak perlu kita setiap akad kita perhatikan lengkap nggak ya syaratnya, enggak perlu, tidak perlu sampai segitu. Karena ini poin-poinnya insya Allah mudah untuk disempurnakan. Yang pertama adalah at-taradhi, adanya keridoan dari kedua belah pihak. Nabi Muhammad SAW mengatakan, innamal bai'u an-tarad, sesungguhnya jual beli itu harus ada di atas kesepakatan, di atas saling keridoan, adanya saling ridho. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang diharamkan, yang mencuri, memaksa dan lain sebagainya. Nah, keridoan ini wajib ada. Bagaimana dengan kalau orang biasa mungkin di pasar ya Pak, beli barang, nawarnya benar-benar tegaan gitu ya. Dia nggak tega, dia tegaan gitu. Jadi dia barang 100.000 ditawar 20.000 gitu ya. Nanti si penjualnya nolak. Terus biasanya pembelinya kan pura-pura pergi itu biar kami panggil lagi gitu ya, biar kami panggil lagi gitu, supaya diterima gitu kan tawarannya.
karena dia dengan jelas mengatakan ya sudah deh, gak apa-apa. Walaupun kalimatnya kesannya agak terpaksa, tapi dia sudah dengan jelas mengatakan seperti itu. Berbeda kalau memang dia masih mengatakan enggak, memang saya nggak mau harga segitu, terus kita paksa benar-benar, terus kita ambil barangnya, kita serahkan uang kita, kita paksa ini uang saya terima gitu ya, kita ambil barang, padahal dia masih dengan jelas saya nggak ridho, maka di situ baru haram, itu baru diharamkan, itu dilarang dan tidak diperbolehkan. Apakah semua akad harus atas dasar keridhoan? Jawabannya enggak. Ada keadaan yang tidak perlu ada keridhoan. Contoh, orang hutang 100.000 ke orang lain, si A hutang ke B 100.000, dibayar bulan depan. Sebulan kemudian si A punya uang 100.000 untuk bayar hutang, namun dia tidak mau bayar. Di dalam Islam, si B yang menghutangkan boleh untuk minta bantuan hakim atau pemimpin di daerah itu untuk memaksa si A bayar hutang. Ya, dia boleh minta bantuan. Nanti hakim atau pemimpin datang ke si A, minta dia bayar hutang. Kalau masih juga nggak mau, maka pemimpin dan hakim atau hakim memiliki hak untuk menjual barang dia secara paksa. Hasil penjualannya dibuat bayar hutang. Nah, akad ini kan terjadi terpaksa dari si A gitu ya. Dia sebenarnya nggak mau bayar hutang, dia sebenarnya nggak mau menjual barangnya. Tapi karena dia posisinya sebagai orang yang boleh, karena dia sudah bisa bayar hutang tapi tidak mau, maka akad ini diperbolehkan oleh para ulama. Ini adalah satu kondisi di mana jual beli tidak ada keridhoan. Ya, ini kondisi yang dikecualikan oleh para ulama. Syarat yang kedua adalah pelaku akad memiliki namanya ahli atau tasarruf, kemampuan untuk mengelola harta. Dia paham cara menggunakan uang, menggunakan harta benda. Ya. Syaratnya untuk orang bisa dikatakan mampu mengelola harta ada 3. Yang pertama, dia baligh, dia sudah dewasa. Yang kedua, hur, merdeka. Kalau zaman sekarang ya semua sudah merdeka, tidak ada perbudakan lagi. Yang ketiga, istilahnya adalah rasyid. Rasyid adalah kondisi di mana dia kalau pegang uang, dia nggak akan beli barang-barang yang diharamkan. Kalau pegang uang, dia ingin beli sesuatu, dia nggak gampang tertipu. Itu rasyid namanya. Dia memang mampu, dia mengerti barang yang dia beli. Dia kalau beli barang nggak asal beli, itu namanya rasyid, gitu ya. Jadi kalau sudah sempurna 3 syarat ini, dia baligh, dia merdeka, dia rasyid, maka dia punya kemampuan atau bisa untuk mengelola harta, gitu ya. Jadi pertanyaan adalah, kalau bapak-bapak punya anak masih kecil, SD ya, bapak kasih uang jajan, terus dia sekolah. Di sekolah dia beli jajan di depan sekolah atau di kantin sekolah. Artinya dia sedang berakad di sekolah, tapi dia belum kategorinya mampu mengelola harta karena dia masih belum baligh, gitu kan. Tadi kita sebutkan syaratnya adalah baligh. Apa hukum transaksinya anak kecil? Gitu. Apa hukum transaksi yang dilakukan oleh anak kecil? Atau kalau bapak kasih uang 5.000 ke anak bapak, suruh ke warung beli gula, gitu. Apa hukumnya? Transaksi dilakukan oleh anak kecil itu dihalalkan dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, nominalnya kecil, ya, nominal kecil. Syarat yang kedua, ada walinya, di bawah pengawasan wali. Nah, yang dimaksud dengan nominal kecil itu bergantung atau tergantung pada penetapan masyarakat di sekitarnya. Angka tersebut kecil atau besar ketika anak kecil. Kalau di sebuah tempat kecil itu di bawah 20.000, maka di bawah 20.000 lah yang dia boleh pegang anak kecil. Tapi kalau di masyarakat 10.000 sudah besar, maka harus di bawah 10.000 yang dia pegang. Jadi tergantung masyarakat sekitar menilai
menilai banyak dan kecil itu seperti apa, gitu. Nah, yang poin kedua, di bawah pengawasan wali itu tidak mesti ada walinya. Kalau dalam hal ini tidak mesti ada wali di sekolah, gitu. Yang dimaksud dalam pengawasan wali adalah walinya tahu dia bertransaksi di mana, lingkungannya seperti apa, jumlahnya berapa. Dia tahu nih dia ngasih anaknya berapa, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan di bawah pengawasan wali. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa batalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum, dan ujilah dan latihlah anak-anak yatim itu sampai dia siap menikah. Fa in anastum minhum rusydan, kalau dia sudah siap, kalau dia sudah bisa mengelola harta, fadfa'u ilaihim amwalahum, kasih uang mereka. Anak yatim itu kan yang kondisinya dia masih belum balik. Kalau sudah balik, walaupun dia sudah yatim, dia sudah hilang status yatimnya, gitu. Nah, anak-anak kecil yang yatim itu dianjurkan untuk kalau mereka punya harta, punya uang, dipegang sama walinya hartanya. Nah, kapan dia dikasihkan uang itu ke mereka untuk mereka pegang sendiri? Kalau mereka sudah bisa mengelola harta. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal ayatnya wa bertalu, ujilah. Jadi memang harus dilatih. Si anak ini dikasih uang dulu 2.000, baru naik 5.000 gitu. Jadi memang kita harus melatih anak-anak kita dalam mengelola uang, dalam mengelola harta. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah dalam jual beli adalah pemilik barang atau uang memang dia itu pemiliknya, atau dia wakil dari pemilik, atau yang diizinkan untuk bertransaksi, diizinkan memang. Nah, ini yang nanti hubungannya ke reseller, gitu ya. Karena ada reseller yang dia tipenya beli putus. Jadi reseller punya dua keadaan. Yang pertama, dia beli putus dari supplier, baru dia jual lagi barangnya. Syaratnya dia boleh jual lagi barang yang dia beli sudah dia terima, baru dia boleh jual lagi karena dia beli putus. Kalau dia tidak beli putus, artinya dia ada kesepakatan, ada MOU dengan supplier. Dia bilang, Pak, saya bantu Bapak jualkan barang Bapak ya, jualkan baju yang Bapak jual katakan, atau jual furnitur nih di toko Bapak, saya bantu jualkan. Kata Bapak si supplier, oke, jualin saja. Maka orang ini nggak beli putus, tapi dia dijadikan wakil untuk menjualkan. Nah, walaupun dia sebenarnya tidak punya barang, tapi karena dia sudah dijadikan wakil oleh pemilik barang, maka dia boleh menjualkan barangnya, gitu ya. Jadi syarat sah dari jual beli adalah dia itu memang pemilik barang atau pemilik uang, atau dia diizinkan mengelola barang dan uangnya. Nah, untuk tadi reseller yang sifatnya bukan beli putus ya, yang dia kerjasama, itu karena dia di bawah pengawasan atau di bawah aturan dari supplier, dia wajib mengikuti aturan-aturan yang supplier buat. Misal suppliernya bilang jangan jual barang di atas sekian harganya, atau barang yang diperjualbelikan harus dengan cara online, maka dia hanya boleh jual dalam online saja, tidak boleh offline, gitu. Nabi Muhammad SAW mengatakan la tabi'a laysa indak, jangan kamu jual barang yang kamu nggak punya, gitu. Kalau kita nggak punya barang dan kita bukan wakil dari yang punya barang, maka kita nggak boleh jualan, gitu. Kita tidak boleh menjual atau kita tidak boleh bertransaksi. Syarat sah yang keempat adalah objek akadnya halal dan memiliki manfaat secara mutlak. Ini hubungannya dengan definisi harta di pekan lalu. Definisi harta adalah ma yubahul intifa'u bihi 'ala al-itlaq. Semua yang punya manfaat yang halal manfaatnya, dan manfaatnya ini secara mutlak bisa kita manfaatkan, bisa kita pakai. Gitu ya. Contohnya ya makanan-makanan kita sehari-hari, barang-barang di rumah kita, itu punya manfaat dan kita tidak perlu dalam keadaan tertentu memanfaatkan itu. Beda dengan, mohon maaf, anjing, alkohol itu punya manfaat tapi kita
keadaan tertentu, maka itu tidak boleh ditransaksikan. Orang yang jual beli alkohol, jual beli yang diharamkan, maka dia haram transaksinya, hasil uangnya uang haram. Untuk makanan, kaidahnya semua makanan yang halal dimakan halal diperjualbelikan. Semua makanan yang haram dimakan haram pula diperjualbelikan. Gitu ya. Nah, ada yang menarik dari Muhammad SAW. Beliau mengatakan bahwa an-nasu syuraka'u 'ala thalathin. Manusia itu memiliki kepemilikan bersama atas 3 hal. Yang pertama air, yang kedua api, yang ketiga rumput. Jadi kita ini Pak, dengan semua manusia yang ada, kita ini punya kepemilikan bersama sebenarnya atas 3 hal ini: air, api, rumput. Maksudnya, kalau Bapak punya kebun di belakang, ada tanah, ada rumputnya, Bapak tidak bisa mengatakan kepada tetangga, Pak, beli rumput saya. Padahal rumputnya di rumah Bapak. Bapak nggak boleh jual itu rumput, karena rumput itu milik semua manusia, gitu ya. Atau Bapak punya sumur, Bapak bilang, saya jual air saya ini masih di dalam sumur, nggak boleh, haram hukum. Karena itu airnya punya semua orang. Yang menjadi pertanyaan kan, aku jual air, ini jual air nih kan, apa hukum air ini dijual? Hukumnya halal. Kenapa? Karena yang dilarang di dalam hadis ini adalah air, api, rumput yang masih di tempatnya. Kalau rumputnya Bapak sudah cabut sendiri, Bapak jual boleh. Airnya Bapak sudah ambil pakai ember Bapak jual boleh. Yang nggak boleh masih di tempat udah Bapak jual, gitu. Belum dicabut udah Bapak bilang, ini saya jual sekian per ikannya, atau ini air saya jual sekian per liternya, gitu. Padahal airnya belum Bapak ambil, itu haram. Tapi kalau sudah diambil, Bapak langsung bisa jual, karena artinya Bapak sudah usaha untuk mengambil air itu, atau Bapak sudah usaha untuk mencabut rumput itu. Ya, ini yang menarik dari sabda Nabi Muhammad SAW. Syarat sah yang ke-5 adalah objek akad bisa diserah terimakan, bisa diterima oleh penjual ataupun pembeli. Kalau kita sebagai pembeli, maka uang kita bisa diterima sama Jadi kalau penjual atau pembeli ingin membeli suatu barang, maka dipastikan uangnya itu bisa diterima oleh penjual. Ya, jangan sampai uangnya itu tidak bisa diterima, baik permasalahannya ada di cara atau alat transfernya yang mungkin tidak memadai, atau si bank yang kita kirim atau banknya si penjual tidak bisa menerima uang dari bank kita, gitu ya. Intinya dipastikan uangnya diterima dan bisa diterima oleh penjual. Kalau penjual, dia memastikan barangnya memang bisa diterima oleh pembeli. Contoh yang tidak bisa adalah misal punya mobil di luar kota yang jauh, maka mobil itu tidak bisa dikirim, tidak bisa dia kirim ke pembeli, gitu. Atau dia menjual burung yang dia punya tapi burungnya sudah terbang. Katakan dia bilang, saya punya burung sudah terbang nih, entar insya Allah juga balik, gitu. Tapi dia masih nggak tahu akan balik atau enggak itu burung. Lalu dia jual burung itu. Nah, karena ada ketidakjelasan apakah burung itu benar bisa balik atau tidak, maka itu gharar, kan? Maka itu diharamkan. Ya, jadi harus dipastikan bahwa barangnya bisa diterima atau uangnya yang dipakai untuk bayar bisa diterima. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam riwayat Muslim, Nabi SAW naha an bai'il gharar. Nabi SAW itu melarang jual beli yang ada ghararnya, yang ada ketidakjelasan. Syarat sah yang ke-6 adalah objek akad diketahui. Ya, objek akad diketahui oleh penjual dan pembeli. Cara untuk memberitahu ada 2, dilihat langsung atau disifati saja.
Kalau barang berarti bisa caranya kita lihat, baik foto itu juga boleh, atau disifati, barangnya bentuknya begini, warnanya ini, kalau handphone spesifikasinya ini, kalau mobil dia spesifikasinya begini gitu ya, maka itu diperbolehkan. Kalaupun barangnya belum ada tapi sifatnya sudah disebutkan, maka itu juga sudah dianggap barangnya seperti ada gitu ya, itu juga diperbolehkan. Jadi tidak harus dilihat langsung gitu, itu juga diperbolehkan. Nah, yang menjadi perhatian adalah sifat-sifat dari sebuah barang yang disebutkan harus detail, sempurna, sehingga tidak menimbulkan perdebatan lagi di masa yang akan datang. Jangan sampai sifatnya kurang, nanti di masa yang akan datang kok barangnya begini, padahal sifatnya disebutkan nggak seperti ini, gitu ya. Maka sifatnya disebutkan harus sifat yang sempurna, detail, tidak menimbulkan perdebatan lagi di masa yang akan datang. Nah, yang sedang banyak terjadi di zaman sekarang adalah mystery box. Ya, kita beli box seharga 100.000, nggak tahu isinya, tapi kita bisa dapatnya yang barang seharga 1 juta katakan, atau kalau lagi apes ya, lagi kurang beruntung dapatnya yang 10.000 gitu ya. Nah, itu yang diharapkan, karena kita punya kemungkinan rugi, punya kemungkinan untung gitu. Tapi kalau katakan kita sudah dikasih list kemungkinan isinya apa saja, ini daftar kemungkinan isinya A, B, C, D, Bapak akan dapat salah satunya gitu ya. Tapi A, B, C, D ini nggak jomplang barangnya, modalnya masih sama, harganya masih sama gitu ya. Cuman barangnya kita belum tahu yang mana. Tapi karena dia modalnya masih sama, ya harga barangnya sebenarnya masih mirip-mirip, maka itu masuk ke dalam pemborong yang yasir, yang sedikit, yang diperbolehkan. Tapi kalau barangnya kemungkinan bisa handphone, tiba-tiba bisa cuma dompet yang murah, bisa cuma apa katakan, itu kan terlalu jomplang harganya, maka itu diharapkan. Karena kita bisa rugi dan kita juga bisa untung. Itu seperti judi, ya, ada ketidakjelasan di sana. Baik. Tadi kita bahas objek akan diketahui oleh kedua belah pihak. Bagaimana kalau yang bertransaksi buta, tidak bisa lihat barangnya? Maka dia pakai opsi kedua, ya, disifati saja. Atau kalau dia bisa datang ke toko, disuruh pegang barangnya, gitu ya, disuruh pegang barangnya. Kalau dia parfum, disuruh cium baunya, gitu ya. Maka masih bisa dilakukan transaksi walaupun dia tidak bisa melihat barangnya, gitu ya. Ada pertanyaan juga, kalau Bapak beli buah, yang Bapak pengen makan daging buahnya, bukan kulitnya, sedangkan Bapak tidak mungkin membuka buahnya satu persatu kan di tokonya. Apakah ini diharamkan atau dihalalkan? Bapak masih nggak tahu nih objek akadnya, maksudnya intinya tuh Bapak nggak tahu tuh buah itu manis atau enggak, seperti apa warnanya dan seterusnya. Jawabannya oleh para ulama ini halal, dikarenakan memang kita tidak mungkin membuka semua buahnya. Jadi kita cukup pakai satu sampel saja. Oh, dia manis, kita anggap semua kemungkinannya akan manis. Jadi, oh yang ini asam, ya udah nggak jadi gitu, karena kemungkinan semuanya asam katakan. Nah, jadi kalau membeli buah itu tidak harus dibuka satu persatu. Baik. Syarat sah yang terakhir dari jual beli adalah harga yang jelas, harganya tertera jelas. Dan ini pendapat yang kami ikuti, bahwa menjual barang dengan harga seikhlasnya tidak tepat, ya. Dikarenakan ada transaksi tapi harga nggak jelas, sedangkan harga itu diwajibkan jelas, diketahui bukan hanya oleh penjual tapi juga oleh pembeli, dia tahu harganya. Nah, pernah ada pertanyaan, kalau Bapak bisa lihat iklan umroh, ya, lihat iklan poster umroh harga 25 juta umroh ya, 9 hari katakan 25 juta. Bapak lihat poster, hubungi kontak personnya, pas ditanya ternyata 30 gitu kan. Pertanyaannya, dia dosa atau enggak? Ataukah dia dikatakan bohong atau enggak? Jawabannya, kita perlu tambahin
Misalnya dia bohong soal harga. Tapi apakah akadnya itu halal atau haram? Akadnya halal. Karena di poster itu Bapak kan belum akad. Bapak akad dengan harga terbaru yang dia sebutkan. Jadi akadnya sah, tapi dia berdosa karena berbohong soal harga. Gitu. Jadi ada kondisi di mana akadnya sah, tapi ada dosa di sana. Sebagaimana sebuah ibadah sah, tapi berdosa. Contoh, orang mencuri baju dipakai untuk sholat. Pertanyaannya, bajunya haram, sholatnya sah atau enggak? Sholatnya sah, tapi dia dosa. Kenapa sholatnya jadinya sah? Kan bajunya haram. Karena baju yang haram dengan keabsahan sholat atau sah atau tidaknya sholat itu tidak ada hubungannya. Ya, kalau bicara sah dan tidak itu tidak ada hubungannya. Tapi bicara berkahnya, bicara pahalanya, tentu tidak sempurna. Tentu lebih sempurna kalau bajunya itu memang milik dia, atau paling tidak dia minjam kalau nggak punya baju, gitu ya. Nah, ini saya singgung adalah hukum door prize. Ya, kalau Bapak beli sesuatu, Bapak dapat kupon, nanti kuponnya diundi, dilempar kupon pembeli yang lain, dapat door prize. Apa hukum door prize? Hukum door prize terbagi menjadi dua. Yang pertama, kalau door prize-nya berbayar, artinya untuk mendapatkan kupon itu Bapak bayar dulu. Ya, Bapak beli sekian, beli minimal 100.000 dapat satu kupon. Atau Bapak memang membeli kuponnya, jadi untuk diundikan, maka ini haram karena judi jatuhnya. Bapak beli, Bapak diundikan, kalau dapat ya untung, kalau enggak, maka ini rugi. Maka ini rugi dan diharamkan. Door prize yang kedua, door prize yang sifatnya tidak berbayar, gratis, atau disebut sebagai akad tabaruk. Akad tabaruk itu charity lah bisa dibilang. Jadi kita memang memberi, tidak ada unsur mendapatkan keuntungan. Contoh, saya ajak Bapak ke rumah, saya bilang, Pak, ayo mampir ke rumah, dia ada hadiah. Bapak bilang, hadiahnya apa? Udah, nanti ada di rumah. Itu nggak jelas. Tapi karena Bapak nggak bayar, Bapak dapat hadiah, Bapak nggak dapat, ya sudah, Bapak nggak rugi. Maka door prize yang semacam itu atau hadiah yang semacam itu dihalalkan. Hadiah atau door prize yang tidak berbayar itu halal, yang berbayar haram. Ya, mungkin itu pembahasan kita di pekan ini yang membahas tentang rukun dan syarat-syarat sah jual beli. Ya, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Iya. Jadi ada kaidah yang mengatakan apa, bila yang dimakan itu haram dan dijual pasti haram ya Ustaz ya. Iya. Apakah masih dirinci Ustaz? Dikata gini, saya juga kurang tahu pasti sih, kayak macam buah pala umpamanya atau daun ganja gitu yang sering dikonsumsi untuk campuran makanan Ustaz. Iya. Nah itu gimana kondisinya Ustaz? Apa ya? Karena yang terdengar kayak betul masakan Padang itu katanya kalau nggak pakai daun ganja itu kan nggak enak. Iya. Karena itu kan di daerah saya umum tuh, jadi mereka pakai daun ganja. Itu gimana Ustaz itu? Kalau kayak buah pala juga katanya kan juga haram gitu. Iya. Gimana Ustaz? Iya. Allah Ta'ala alam, mungkin ini saya masih perlu konsultasikan lagi Pak, karena perlu untuk dirinci lagi ya. Maksudnya ada kondisi ternyata ganja itu dilegalkan gitu ya, ada tempat-tempat yang dilegalkan, ada yang memang tidak dilegalkan. Maksudnya saya belum mengetahui dengan rinci lagi apakah ada jenis-jenis ganja yang memang berbahaya, apa yang memang boleh gitu. Karena kalau ternyata ada jenis-jenis ganja yang diperbolehkan, maka itu menjadi boleh gitu. Nah, batasan boleh dan tidak bolehnya itu perlu ditentukan oleh dua pihak. Yang pertama ulama, yang kedua dalam hal ini kalau kita bicara makanan adalah pihak dokter ya, atau ahli gizi gitu. Dalam artian kalau kita bicara kaidah ya, semua yang memabukkan itu haram, itu kaidah ya, semua memabukkan haram. Tapi yang menjadi pertanyaan, tempat-tempat yang membolehkan ganja itu ada tempat yang memang tempat yang islami gitu kan, di negara kita gitu, seperti di Aceh gitu. Nah, itu
itu kita harus merinci lagi dalam artian apa jangan-jangan ada ganja yang lain yang mungkin tipe lain yang sehingga sehat dikonsumsi atau tidak memabukkan gitu ya. Karena keterbatasan ilmu saya kurang paham jenis-jenisnya itu, jadi saya tidak berani gitu ya. Pokoknya yang bisa saya kasih kaidahnya adalah semua yang memabukkan semua yang menghilangkan akal. Ini kaidah Pak. Kaidah adalah sesuatu yang menghilangkan akal. Semua yang menghilangkan akal, kalau dia itu banyaknya memabukkan atau banyak yang menghilangkan akal, maka sedikitnya haram. Jadi kaidahnya nggak dibalik ya. Kaidahnya harus berbunyi semua yang banyaknya memabukkan atau menghilangkan akal, maka dia meminumnya sedikit haram. Gitu ya. Jadi kalau ada cairan, minuman, makanan, ternyata orang mengkonsumsi itu banyak jadi mabuk, maka dikitnya aja haram. Itu kaidahnya Pak. Nanti mungkin pekan depan akan saya kasih jawaban pastinya insya Allah. Ya. Ini kejadian faktual yang sering di masyarakat yang misalnya pedagang buah Ya. itu kan kadang-kadang dia kasih promosi dengan bertuliskan misalnya 10.000 per, nah ini setengah kilonya itu kecil banget gitu. Orang lihat kilonya gede tapi setengahnya kecil. Nah ini hukumnya itu apa? Kita boleh beli atau yang lain? Iya. Kalau kita bicara untuk nanti transaksi yang terjadi itu sah atau enggak, itu sah. Karena kita akhirnya kan kalau datang kita baca ada setengah kilonya ternyata. Ya kita ridho nih, kita bayar, maka bisa. Kita bicara transaksi ya, sah atau tidak sah. Tapi kalau kita bicara adab dalam berdagang, nah ini ada yang tidak tepat, gitu ya. Ya artinya dia ada menyembunyikan sesuatu, walaupun tidak yang sampai hilang disembunyikan, hanya dikecilkan saja. Tapi itu kurang tepat dalam beradab. Jadi mungkin dia mendapatkan dosa atau kesalahan di sisi yang dia jatuhnya menipu pembelinya. Gitu ya. Seakan-akan itu harga per kilo karena yang kita pahami kalau lewat itu per kilo gitu kan. Tapi pas kita deketin, pas kita beli, kok setengah gitu. Jadi ada ketidakjujuran di sana, ada yang disembunyikan. Gitu. Tapi kalau kita sudah datang dan kita tahu setengah, terus kita tetap beli, transaksinya halal. Gitu. Cuma kalau kita bicara berkah, gitu, insya Allah kurang berkahnya Pak. Insya Allah kurang berkahnya, gitu ya Pak. Ini saya bacakan yang dari ibu-ibu. Bagaimana jika kita menjual barang, sebagian barang tersebut ada di gudang kita, sebagian lagi masih kita pesan ke supplier dan barangnya belum datang, tapi pembayarannya tunai di depan karena khawatir barang sudah dipesan tidak diambil, gitu ya. Nah ini balik lagi, ini saya asumsikan beli putus ya, bukan reseller, bukan dropship. Yang artinya ini bukan reseller yang nggak punya barang ya, karena ini kan ibaratnya punya barang tapi sebagian masih hanya setengah gitu. Tapi pembayarannya tunai di depan. Baik, kalau yang terjadi seperti ini, maka ini dilarang. Kenapa? Karena sedang menjual barang yang tidak dimiliki, gitu. Dia cuma punya, dia jual 100 kilo daging, tapi dia sudah bertransaksi 100 kilo, barangnya yang ready 50, sedangkan dia sudah bayar untuk 100 kilo, si pembelinya sudah 100 kilo. Artinya dia sedang bertransaksi di atas barang yang tidak ada, barang yang belum dimiliki. Maka ini diharamkan, ya, diharamkan. Kalau yang sudah terjadi, bagaimana hukumnya? Yang sudah terjadi, biar terjadi, bertaubat saja, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau sudah terlanjur bayar, misalnya katakan ini si barangnya, bagaimana? Gitu. Yang kalau sudah terjadi, maka harus di-refund uangnya yang seharga barang yang belum ada. Kalau baru ada setengah, nanti setengahnya lagi di-refund dulu uangnya. Nanti dibuat akad
yang baru, gitu. Dibuat akad yang baru. Karena ini saya asumsikan memang dia menjual barang, dia beli putus ke suppliernya. Kalau dia memang jadi reseller, dia menjualkan barang dari supplier, dia nggak punya barang, ini tidak apa-apa, karena jatuhnya memang dia hanya wakil, gitu ya. Sebenarnya si pembeli itu bertransaksi dengan supplier, tapi diwakilkan oleh dia. Tapi kalau ini kan dia beli putus ya, transaksinya sama dia gitu, maka dia sedang menjual barang yang dia belum punya sebenarnya, dan itu dilarang. Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah bagaimana cara akad jual beli. Contoh, saya jual kipas atau blower secara kredit seharga 100.000, biaya bongkar tembok atau tempat blower 100.000, uang pemasangan blower ke tembok pembeli minta penjual yang bayar. Uang pemasangan blower ke tembok pembeli minta penjual yang bayar. Bagaimana akadnya? Baik. Untuk sebagian barang itu para ulama memang sudah mencatatkan dengan hal-hal yang mengikuti contoh. Kalau Bapak beli rumah, ya beli bangunan gitu, maka jendela, pintu semua itu kan sudah masuk ke dalam apa yang dinamakan rumah gitu. Maka transaksi tidak perlu didetailkan, rumah plus pintunya plus apa gitu kan. Tapi kalau bicara furnitur itu tergantung, ya. Ada yang memasukkan dalam akad, yaitu masuk furnitur, ada yang enggak, gitu kan. Artinya ada barang-barang, ada elemen-elemen dalam sebuah akad yang dia itu memang harus disebutkan bahwa dia termasuk atau tidak. Contoh, kalau kipas ini, apakah bongkar tembok itu termasuk atau tidak, itu harus disebutkan di akadnya. Jadi akadnya ini maksudnya harga ini termasuk pasang atau tidak. Kalau tidak, harus jelas disebutkan supaya kalau tidak termasuk ya sudah, berarti kalau dia mau bongkar tembok bayar sendiri, gitu ya. Tapi kalau ternyata di akadnya memang sudah termasuk harga 500.000 tadi untuk biaya tembok, maka dia nggak boleh tarik biaya lagi, karena akadnya sudah sama biaya pasang, biaya bongkar tembok. Nah, tapi di dalam sebuah akad itu ada yang dinamakan apa yang tidak disebutkan tapi sudah menjadi kebiasaan, maka itu hukumnya seperti dia disebutkan di dalam akad. Contoh, Bapak beli mobil, memang kebiasaan kita di masyarakat kalau beli mobilnya diantar ke rumah, misal gitu ya, kita diantar ke rumah, maka tidak perlu ditulis di akad mobil akan diantar gitu. Kalau tidak ditulis, maka dia seperti ditulis secara fikih, dia seperti ditulis, karena kebiasaan kita kalau beli mobil maka itu diantar. Atau Bapak beli kulkas, diantar sampai rumah tanpa perlu ditulis, karena memang ada kebiasaan kita kalau beli kulkas pasti diantar, maka dia seakan-akan tertulis gitu ya, secara tidak langsung seperti tertulis. Nah, ini yang kipas ini itu seperti apa? Allah Ta'ala, saya kurang paham apakah memang sudah kebiasaan yang termasuk biaya tembok atau tidak. Tapi kalau sudah termasuk biaya tembok biasanya, dan si pembeli merasa biasanya kalau beli kipas memang termasuk biaya tembok, biaya pasang gitu, ya maka kita harus ikut, memang biasanya biaya pasang, itu kita mengikuti kebiasaan yang ada. Tapi kalau kita sudah sebutkan di depan, Mas, kipas ini luar biaya pasang ya, gitu ya. Si masnya bilang iya, ya sudah, berarti yang dia bayar tanpa pasang. Ketika nanti kita mau pasang, kita cas lagi, itu boleh, gitu ya, itu diperbolehkan. Jadi melihat kepada akad ini include-nya apa aja yang termasuknya, barang saja atau sama jasa pasang juga atau sama jasa kirim juga, gitu. Itu harus dijelaskan. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya adalah pada saat 17 Agustusan ada penarikan dana dari warga, kemudian diberikan barang-barang untuk hadiah. Bagaimana hukumnya? Baik, diberikan barang untuk hadiah. Pertanyaannya, apakah semua yang ikut lomba itu membayar? Kalau semua yang ikut lomba membayar dan iuran itu atau semua pembayaran peserta itu diberikan hadiah, itu haram. Karena judi
judi. Artinya mereka semua sedang gambling nih. Bayar katakan 50.000 untuk ikutan lomba. 50 kekumpul 10 orang 500.000. Yang menang cuma satu dapat 500.000. Dan itu judi. 9-nya rugi, satunya dapat 500.000. Itu judi. Ulama memberikan jalan keluar adalah buat satu orang peserta tidak bayar. Jadi dari 10 yang bayar 9 atau 2 orang, terserah, pokoknya ada satu orang atau minimal satu orang tidak bayar. Jadi katakan ada 9 yang bayar, satu enggak. Hadiah total 450.000, itu halal. Kenapa? Karena enggak semuanya gambling. Gitu. Ini ulama memberikan jalan keluar. Kalau kondisi seperti ini, buat satu orang minimal tidak bayar.